mau denger langsung nih dari saksinya gimana sih, itu yang aku sayangin, kenapa keluarganya nggak dengerin. Ya kan itu kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana kan kalau nggak denger tadi kesaksiannya Pak Dharma, karena kan aku lihat cuma di CCTV atau katanya orang kayak gitu kan, tapi denger langsung tuh enggak. Sempat menegur juga beberapa pihak, itu pihak keluarga juga ya? Pihak keluarga. Nah ini maksud aku, ini kan hari ini tuh momen penting buat aku karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarga? Tadi malah ada tapi keluar satu-satu. Kenapa kayak mereka nggak mau dengar yang kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua? Ada yang diem foto juga ya? Diam-diam tadi moto aku. Ngapain? Kenapa nggak fokus aja dengerin itu kan Pak Dharma lagi bersaksi, malah sibuk selfie, moto-motoin aku tuh ngapain? Itu yang membuat kakak agak kesal tadi ya? Kesel, dengerin aja gitu kan, mereka kan sama ini kayak ini bukan pembunuhnya Pak. Sekarang ini kesaksian dari orang yang ada di TKP, kan dengerin langsung kenapa kalian keluar satu-satu. Malah keluarganya tidak seramai kemarin. Mendengar juga ada bantahan dari pihak Yuda nggak sih? Nah, tadi kan terakhir kan bantahan. Gimana? Ya aku sih tetap percaya sama saksi ya, karena kan bagaimanapun dia melihat, dan saksi juga kan gak cuma satu, nanti ada lagi kan 4 lainnya. Sama besok juga ada hari Kamis dari kolam renang juga. Ya kita lihat aja nanti. Gak mungkin saksi kayak saksi emang kalau bohong juga buat apa? Kenal aku enggak, kenal Yuda enggak. Dia kan hanya membantu kita untuk nuntasin kasusnya. Tapi kata Mara waktu ketemu saksi bilang mengira Yuda itu menolong anak. Waktu aku ketemu itu saksi cuma nunjukin cuplikan kayak semenit 2 menit. Itu pas dia lagi naikin ke atas. Saya cuma, itu kan saya masih berduka banget. Saya cuma nanya, Pak itu lagi ditolong apa gimana? Gimana sih, kita tuh masih kayak bingung gitu. Tapi kan setelah lihat CCTV jelas yang lagi penyidikan itu yang 2 jam, baru kan jelas dari awal masuk sampai keluarnya tuh gimana. Kalau yang dilihatkan sama saksi itu ada cuplikan cuma 2-3 menit mungkin, dan itu aku nggak lihat full. Aku kayak aku masih belum mau masih yang kayak gitu, masih denial, masih takut buat lihat, dan itu juga aku masih belum percaya orang yang datang ke rumah, belum tentu itu ada di situ. Aku tuh mikir itu banyak yang chat aku jadi saksi itu banyak, jadi aku nggak percaya orang hari itu. Tapi memang waktu Pak Dharma datang dan menunjukkan tuh Aku nunjukin, dia nunjukin, tapi di situ juga aku masih dia bener ada di situ nggak ya? Kan kita pasti gitu dong, percaya nggak percaya dong, karena banyak banget yang hubungin, nggak cuma Pak Dharma. Tapi awal itu juga Pak Dharma udah mengatakan bahwa ada peristiwa aku awalnya nggak mau ketemu pidana. sama Pak Dharma, nggak mau ketemu, tapi mamaku yang ayo ketemu, dia punya CCTV-nya, cuplikannya aja, ayo ketemuin. Ya udah suruh ke rumah. Pak Dharma tadi bilang pada saat ditolong, Dante ditolong, terus si Yuda menelpon. Apakah itu yang ditelepon Tamara? Telepon aku ngabarin itu yang kemarin aku kesaksian, yang dia bilang si Dante tenggelam. Dante tenggelam, apa itu dia lagi nelfon. Tapi nggak tahu ya, karena kata Pak Dharma tadi dia bolak-balik. Kan kita nggak tahu nelfon akunya tuh yang kapan. Tapi yang disaksiin sama Pak Dharma tadi sama yang kakak lihat di CCTV itu benar kayak gitu atau gimana? Sama. Tapi kan Pak Dharma tidak lihat full ya tadi katanya. Mungkin dia nanti harus nonton. Tapi kan dia nggak lihat full juga, dia ada di situ. Kalau aku kan nggak ada di situ kan. Jadi tadi semakin jelas dengan penjelasannya Pak Dharma. Kak, hari ini apa sampai selesai gitu? Enggak, ini udah kerjaan. Makanya tadi tuh aku ke sini buat mau denger langsung nih dari saksinya gimana sih. Itu yang aku sayangin, kenapa keluarganya nggak dengerin. Ini kan momen terpenting gitu. Kak, terakhir dong komentar kakak melihat keluarganya yang tadi menghindar. Itu aneh, keluarga aneh, freak gitu. Harusnya kan dia dengerin langsung, ini loh kejadian sebenarnya, ini loh saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang malah menghindar? Tadi baru awal loh dia pergi. Paling menit-menit pertama kan, baru 10 menit mulai dia udah keluar. Dia nggak dengerin tuh momen si Pak Dharma ngejelasinnya seperti apa. Kecewa sih dengan keluarga. Kecewa dengan keluarga tersangka ya, terdakwa, tidak mendengarkan dari awal sampai akhir. Giliran kemarin sibuk hahu-hahu, sibuk foto-foto apa, sekarang yang momen pentingnya gimana Dante tuh bisa meninggal, mereka nggak dengerin. Tapi saudara teman kita Aneh aja, yang lain dah. Tapi sampai sekarang masih terima nggak sih Tamara kayak teror-teror dari keluarga di sosmed itu, dari keluarga Yuda? Saya belum buka kebetulan, jadi dari terakhir saya sidang itu saya belum buka TikTok sampai sekarang. Ya belum lihat. Kak, melihat tadi Angga juga ditemani oleh pasangannya seperti apa nih Kak? Barusan mas saya fokusnya sama Dante, nggak fokus, saya fokusnya buat Dante aja, mau dia ditemenin siapa bukan urusan saya. Tapi melihat tadi dari pihak keluarga terdakwa saat diajak berkomunikasi selalu mentah tuh Kak, seperti apa nih Kak? Enggak, maksud aku dengerin dong, itu dengerin dong. Kata dia saya nggak budek, oke nggak budek, tapi keluar.
Nah sekarang apa, sama aja dong sama budak, nggak dengerin juga. Melihat di medsos sekarang ya. Di medsos sekarang lagi momen penting nih, saksi TKP nih, nggak mau dengar. Berarti kan mereka tidak, gimana ya, mereka nggak mau mengakui kalau emang terdakwa salah gitu loh. Aneh, adanya nggak ada, semuanya nggak ada, mamahnya nggak ada, bapaknya nggak ada. Tadi yang saya lihat cuma keluarga-keluarga yang tidak pernah dianggap dengan terdakwa gitu. Tapi itu keluarganya ya. Keluarga tapi terdakwa tidak pernah menganggap mereka. Oke.